A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahat rahimakumullah, untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kita adalah hamba Allah yang berlumuran dosa dan maksiat, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidangan VIP-nya di tahun ini. Ummahat, hari ini kita sudah masuk ke 5 Ramadan. Cepat sekali waktu itu berjalan seperti air. Sekali-sekali ngomong sama fisik kita tuh, fisik, bersabarlah engkau di dalam beribadah kepada Allah. Kuatlah engkau di dalam beribadah kepada Allah, terutama di Ramadan ini. Karena Ramadan itu cuma 30 hari. Kenapa kita sekali-sekali harus ngomong dengan fisik kita? Ibu, kira-kira ibadah di Ramadan ini memakan kekuatan fisik nggak? Masya Allah. Habis berbuka kita langsung tarawih. Habis tarawih tilawah. Tidur jam 11 malam. Bangun setengah 4. Habis itu sahur, subuh, mengaji, tapi tidur di sejadah. Masya Allah. Semoga fisik kita dikuatkan oleh Allah untuk menikmati ibadah di Ramadan ini. Siapa jiwa kita yang lemah ini? Wahai jiwa, tolonglah aku untuk melawan hawa nafsuku. Begitu banyak, Bu, gangguan-gangguan hawa nafsu kita yang menghalangi kita untuk beribadah, menghalangi kita untuk melakukan amal soleh di Ramadan ini. Betul gak? Harus kuat. Harus apa? Ya, fisik kita dan hati kita ini, supaya kita bisa menikmati ibadah Ramadan ini dengan maksimal. Ini sudah hari kelima gitu. Masih banyak target-target kita yang ternyata belum sampai. Yang kita kirim kemarin itu ternyata nggak mudah mengaplikasikannya. Dan jangan pernah lupa untuk selalu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus selalu kita ingat. Bersabar fisik, engkau habis-habisan di Ramadan ini. Kan gitu ya, Bu, kita kurang istirahat. Tapi kira-kira nikmat nggak? Meskipun kita nggak tidur ba'da subuh gitu, tertidur ayam lah gitu kan, Bu. Ngaji sebentar tertidur, kemudian datang lagi kajian. Ya, insya Allah kuat. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz dzunub, kepada seorang Nabi yang selalu mengajarkan risalah-risalah dakwah serta syariat kepada kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratin mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah lah yang telah mengangkat derajat kita ini, Bu, dari alam kebodohan
kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Kata kunci kita pada hari ini, ya, Rasulullah SAW bersabda, alangkah meruginya seseorang hamba Allah ketika dia bertemu dengan Ramadan, tapi Ramadan itu tidak mampu mengampunkan dosa-dosanya. Saya ulangi, alangkah meruginya seorang hamba Allah yang ketika dia diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi Ramadan tersebut tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Dalam itu maknanya, Bu. Ya, kembali kita semangat untuk senantiasa istiqomah beribadah, dan jangan sampai waktu kita banyak terbuang untuk hal yang sia-sia. Baik Ummahat, bersabar di materi tazkiyatun nafs supaya kita mendapatkan ruh istijabah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan mengkaji sampai di mana tadi nih? Berarti sekarang saya kaji apanya? Tipsnya? Apa nih Kak? Bagaimana menjaganya agar kualitas? Itu judulnya Bu Fir. Oke. Saya agak blank-blank tuh, saking banyaknya materinya, jadi sampai di mana tuh lupa. Baik. Maka kita akan kaji bagaimana cara menjaga niat agar tetap lurus. Itu lagi. Yang pertama apa? Oh, itu judulnya. Kirain saya udah setengah mengkajinya. Nah, cek. Oh itu ya. Dia menyembunyikan amal lebih dia cintai daripada ya itu. Ya baik-baik. Yang pertama, ibu-ibu yang dicinta Allah. Ya, kadang-kadang saya tuh kajinya tuh Bu, terserah saya kadang-kadang judulnya. Jadi di majelis saya itu nggak sama, karena ini dulu yang saya kaji, makanya selalu saya tanya sampai di mana. Baik, yang pertama Ummahat, kita akan fokus bagaimana cara menjaga niat agar tetap lurus. Gitu. Karena kan niat itu ketika kita beramal, pernah nggak ibu beramal itu niat ibu dari pertama sampai akhir tuh lurus aja. Malaikatnya tuh Bu. Nah, iya Bu Sri, malaikat tuh pasti belok kanan, belok kiri, belok kanan kan gitu ya. Nah, Bu Rika nanti yang ketinggalan dicatat sama teman ya. Insya Allah tetap bisa nyambung insya Allah. Nah, yang pertama akhwat, selalu introspeksi atau muhasabah sebelum memulai sesuatu. Selalu introspeksi atau muhasabah sebelum memulai sesuatu. Ini kita lemah sekali. Kalau kita ingin beramal, amal itu kan yang kita lakukan itu terus Bu. Itu terus kan. Nah, ibu sholat zuhur, ibu sholat asar, ibu baca Quran, ibu sholat malam. Tapi bisa nggak? Ya, ketika kita ingin beramal untuk berikutnya itu. Misalnya kita sekarang ini lagi sholat zuhur, untuk sholat zuhur besok itu, ya, berusaha untuk introspeksi diri dulu sebelum memulaikan sesuatu tadi, sholat zuhur tadi. Berarti apa? Disitulah kita bisa membuat niat kita itu tetap lurus dan kualitas amal tetap baik. Contoh, kita itu dengan sholat zuhur, ini contohnya nih, zuhur. Bisa nggak zuhur besoknya itu kita itu mengerti atau kita perbaiki bagaimana sholat zuhur kita kemarin? Contoh, biasanya zuhur ini karena siang-siangnya 3 terus sekarang cobalah surat ad-duha lah rakaat pertama. Jadi ketika kita beramal tuh gitu, yang kemarin tuh ibu ingat nggak kualitasnya? Sehingga bisa menjadi ibadah yang lebih baik untuk berikutnya. Ini Bu, salah satu tips bagaimana supaya kita bisa menjaga niat kita itu tetap lurus. Bisa dipahami nggak Bu bahasa saya Bu? Baca Quran aja.
baca Quran. Ini termasuk saya pribadi nih, gitu kan. Saya tuh baca Quran dengan 2 Quran. Kalau di luar saya pakai Quran ini, Bu. Ya. Kalau di rumah saya pakai Quran Madinah karena matanya sudah mulai kabur. Itu perjuangan itu, Bu, untuk muhasabah untuk baca Quran berikutnya. Yang pertama, tadi kualitas bacaan tuh nggak tartil loh. Sampai rumah harus tartil. Karena kalau di luar itu pokoknya kejar target aja. Setelah kajian, mau masuk sholat zuhur, mengisi pengajian berikutnya, baru tilawah, dapat 5 lembar, kan gitu, Bu. Kualitasnya kurang. Tapi ketika kita beramal untuk berikutnya itu, kita selalu introspeksi dengan kekurangan amal kita. Itu yang menjadikan niat kita tuh menjadi tetap baik. Bisa dipahami bahasa saya, Bu? Nah, itu dia pertama. Dan ditambah, yang kita udah kaji kemarin, selalulah berniat ketika hendak melakukan ibadah, gitu kan? Baca Quran nggak niat, buka aja Quran selesai. Meskipun itu niat, cuman hati ibu nggak ada ruhnya, gitu. Ya udah, memang sudah aktivitas kok, baca Quran 1 hari 2 juz gitu. Baca Quran 1 juz 1 hari udah biasa. Nah, jadi yang pertama ini harus kita tuh kan ibadah kita itu, orang yang lebih baik itu ibadahnya kemarin, ibadahnya saat itu harus lebih baik dari tadi menuju besok, kan gitu ya. Nah ini yang membuat niat kita itu akan semakin lurus apabila kita selalu muhasabah dengan ibadah kita sebelumnya. Nah itu langkah kita ya, Bu. Bisa, Bu? Biar aja lah, kayak gitulah, gitu kan. Kemarin tahajud cuma dapat 2 karena bangunnya telat. Ibu tahajud 2 istighfar atau alhamdulillah? Kalau udah ngaji kemarin kan. 2 tahajudnya astagfirullah, ampunkan hamba ya Allah, cuma sanggupnya 2. Tapi ketika kita muhasabahkan tahajud kita yang lalu menuju tahajud yang sekarang, kita tahu 2, seharusnya muhasabah dengan 2 itu bisa naik 4. Itu salah satu tips untuk senantiasa meluruskan niat kita di dalam beramal. Oke, yang kedua, akhwat. Berdoa dan memohon bimbingan kepada Allah. Berdoa dan memohon bimbingan kepada Allah. Kadang-kadang kita ini ketika melakukan ibadah itu, Bu, setelah kita melakukan itu loss aja. Kita nggak berpikir ini diterima Allah atau tidak, gitu. Yang pokoknya kita beramal aja lah, zat terserah Allah lah, mau terima mau tidak itu hak prerogatif Allah, memang betul. Sekelas Nabi Ibrahim saja, Bu, orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minta supaya amal beliau diterima. Apa doanya yang selalu saya buka di majelis? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un. Itu kan doa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, Bu. Takut, gitu loh, amalnya itu tidak diterima. Makanya Nabi Ibrahim setelah beramal berdoa dan memohon bimbingan kepada Allah supaya kita kembali ingat niat kita itu beramal untuk siapa? Untuk Allah. Bisa nggak, Bu, ditumbuhkan kayak gini? Ibu bersedekah. Setelah sedekah apa yang Ibu lakukan? Sedekah, alhamdulillah bisa sedekah 50.000 guys hari ini. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, kayak gitu kan? Kita senang dengan amal kita yang sudah bersedekah. Tapi coba orang yang bertawakal tuh kayak mana? Ya Allah, astagfirullah, terimalah sedekahku yang sedikit ini, ya Allah. Mohon bimbing
bimbingan. Jadi usahakan Bu, ketika kita habis beribadah, beramal itu langsung doa lagi supaya amal kita ini diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami nggak Bu bahasa saya? Ini kita lemah loh, beramal nomor 1 nomor 2 nih lemah. Nah itu ya, umatifillah, ini yang bisa membuat bagaimana niat kita itu tetap lurus dalam beramal. Jadi jangan sampai ketika kita beramal itu perasaan bahagianya itu begitu tinggi dan merasa pede amalannya diterima oleh Allah. Makanya langsung tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan memohon selalu bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nih kayak kita nuntut ilmu ini bimbingan Allah nggak? Makanya kita selalu baca doa apa? Rabbi shrahli sadri, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Itu lemah kita ya. Kita selalu tuh dihantui dengan kenikmatan ketika beramal gitu loh. Selalu dihantui dengan itu kan, kenikmatan setelah beramal, dan kemudian syaitannya datang merasa dia lebih baik dari orang. Makanya kita akan kubur ini dengan banyak berdoa dan mohon bimbingan kepada Allah supaya niat kita selalu lurus. Insya Allah ya Bunda, ini yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita menjaga niat agar tetap lurus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengingat tujuan akhir hidup kita itu hanya untuk mencapai keridhaan Allah. Mengingat tujuan akhir hidup itu untuk mencapai keridhaan Allah. Dan memang bahasanya harus paksa mengingat gitu. Jadi orang kalau beramal itu dia selalu mengingat untuk mencapai keridhaan Allah, pasti dia ikhlas. Kan gitu kan Bu? Nah, pasti dia ikhlas. Cuman kadang-kadang kita lupa untuk mengingat akhir hidup kita itu mencari keridhaan Allah. Karena manusia ini tabiatnya instan. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi orang itu Bu, kembali lagi kepada poin kita yang pekan lalu. Jadi kalau dia tujuannya mengingat hari akhir itu atau tujuan akhir dari hidup itu untuk mencapai keridhaan Allah, makanya dia nggak perlu pujian orang dan celaan orang. Ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim. Non-muslim, mereka itu semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan kan? Walaupun dia agama ardi. Coba Bu, apa perbedaan agama ardi dan samawi Bu? Percaya sama Tuhan, satu lagi mana yang ulang ini? Kalau kan agama itu di muka bumi ini ada agama samawi, ada agama ardi. Apa definisi agama samawi? percaya sama Tuhannya. Percaya sama Tuhannya. Patung kan Tuhannya juga nih? Ada yang membawa. Hampir benar tuh kalimat uniknya itu. Agama ardi. Agama samawi itu agama yang diturunkan lewat wahyu. Berarti dari Allah. Apa agama samawi berarti? Islam. Terus Kristen itu samawi. Nah, kalau agama ardi, agama yang tidak berdasarkan wahyu.
Berarti buatan manusia. Tapi meskipun, coba kita perhatikan Bu, agama samawi kah dia, agama ardi kah dia, semua agama itu tak ada yang tak mengajarkan kebaikan. Kan nggak ada Bu orang Hindu yang membolehkan mencuri, kan gitu kan? Begitu juga orang-orang non muslim yang lainnya kan? Cuman bedanya apa? Orientasi amal mereka itu untuk mencapai keriduan siapa? Nah, itu bedanya, akhwat. Nah, itu yang membedakan kita dengan mereka. Kenapa Bu? Paham bahasa saya Bu? Paham insya Allah kan? Nah ini Bu yang harus kita sama-sama pahami terus. Jadi makanya kita sebagai hamba Allah ini, ya pastikan ketika kita beramal itu, kita ini beramal untuk mencari keridhaan Allah. Sama kayak kita ibadah di rumah tangga. Gimana biar ibu selalu ikhlas Bu? Mencuci, memasak, melayani suami. Gimana? Ibu kalau lagi jenuh itu kayak mana? Mulia, coba jawab Mulia. Mulia kalau lagi jenuh di dalam melayani keluarga, ini kan amal nih, ya kan? Apa yang Bu Lia lakukan? Beliau kalau lagi letih, Bu, kita di dalam beramal ini nggak semuanya itu amal itu bisa kita nikmati dengan baik, benar nggak Bu? Ada kalanya kita jenuh, ahlan wa sahlan omah, tafassahu fil majalis, ya, gimana? Ya. Nah ini kita perbaiki Bu. Bu Lia tadi bilang kalau lagi jenuh, Bu Lia tidur. Kayak Uni gimana nih? Baturo-turo, bahaya ibu-ibu sakofah kok. Pasar padangnya keluar Bu. Nah, kalau Kak Neng gimana Kak Neng? Nanti saya jawab Bu ya dengan syariatnya gimana kita ke depannya tuh Bu. Imannya lagi turun pasti Kak. Nah. Tapi ada juga yang ingat azab kan pas itu ngomel, tapi nggak lagi Allah itu kan ada pahalanya, agak gitu. Dikembalikan kan itu caranya Bu. Ketika kita jenuh tadi enak juga Bu Lia bisa tidur ya, gitu kan? Uni dengan berturu-turu, tuyak-tuyak kalau bahasanya ya Uni. Nah, keluar bahasa Padangnya Bu. Nah, apa maksudnya nih gitu kan? Bisa nggak kita kembalikan astagfirullahaladzim? Bukankah kita memasak, menyuci, menggosok, menyapu kita untuk mencapai siapa? Keridhaan Allah itu yang membuat kita tuh nggak capek. Tapi kalau ibu tidak ridho kepada Allah, makanya yang keluar dari lisan kita tuh mengeluh. Tapi endingnya selalu Iya Uni. Gimana Bu Sri? Nggak apa-apa, mengeluh itu manusiawinya harus kita lihatkan juga. Daripada ibu kayak seperti seorang malaikat, padahal kita bukan malaikat. Nggak apa-apa, cuma itu yang mau kita kembalikan. Makanya salah satunya kenapa? Itu karena niatnya nggak ikhlas. Kan kita lagi ngaji nggak ikhlas ya nih. Ya kan Bu Lia? tapi sebentar aja Alhamdulillah. karena dengan dia memanage perasaan itu yang namanya manusia ya. Iya, namanya manusia. Ya, kan. Itu makanya apa namanya tuh kalau kita bisa seperti itu Bu, akhirnya kita itu menjadi ringan di dalam beramal, benar nggak? Saya pribadi juga merasakan Bu Sri, kita semua Bu Novi, pasti kita semua merasakan. Perempuan habis asar itu dia nggak bisa pegang Quran. Bapak-bapak pulang kantor, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi saya ingatkan abinya kalau udah jam 6, tolong, saya bilang. Tapi ada kala kita bilang kayak gitu, dalam arti kata kembali lagi astagfirullahaladzim. Ini pahala, gitu kan? Mencari ridho Allah. Mungkin bacaan Quran suami kita yang enak-enak di kursi itu lebih banyak pahala kita yang memasak di dapur tadi Bu. Cuman kita lupa, kita tuh hanya melihat ibadah itu ketika sholat, mengaji, benar nggak Pun? Ya Wana?
Nah, Bu Dia. Nah, itu yang kita harus sama-sama selalu ingat. Itu ini cinta Allah. Jadi gimana caranya? Kembali, ya Allah, aku melakukan semua ini untuk mencapai keridhaan-Mu ya Allah. Itu caranya. Apa Uni? Ya biasanya manusiawi. Kalau kita itu udah terjadi baru menyesal. Habis itu kita bilang sama suami kita, mohon maaf, ya kan? Cemberut. Nah, itu manusiawi Bu. Cuman segera meminta maaf. Cemberut, gitu kan? Ya kita sama-sama manusiawi Bu. Kenapa Bu? Kenapa? Benar nggak? Benar kan Bu? Kenapa Bu Endang? Nggak apa-apa Bu, inilah gunanya kita ngaji. Karena kita semuanya kesini ini untuk menguatkan diri kita. Apalagi kita sebagai seorang istri. Nanti kapan-kapan saya kaji ya Bu. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan istri itu ada 11 item. Yang sudah Ibu baca berapa item? 11 poin Al-Quran berbicara tentang istri di dalam Al-Quran. Pertama, bla 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 bla. Nanti kapan-kapan kita kaji. Astagfirullah. Jadi kita harus selalu mengingat tujuan akhir kita, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah, supaya kita itu ikhlas di dalam beramal. Ini ngomong aja mudah Bu, prakteknya sulit. Yang keempat, jauhkan diri dari motivasi yang bersifat duniawi. Contohnya apa Bu? Jauhkan diri dari motivasi yang bersifat manusiawi. Duniawi. Astagfirullah. Duniawi. Contoh Bu. Terkeselio ya. Coba, sekarang Ibu lagi beramal nih, beribadah. Kasih contoh nih saya yang nomor 4 nih. Bagaimana kita jauhkan diri dari motivasi yang bersifat duniawi. Apa Bu Nek? Ingin dipuji orang. Duniawi? Terus, apa lagi? Ibu, saya mohon maaf Bu. Kita ini melakukan ibadah sunnah tuh pasti banyaknya motivasinya duniawi. Benar nggak? Coba jawab dulu. Bu Fit, ngapa Bu Fit sholat duha? Ya jujur kan, dulu sebelum kita berilmu banyak-banyak sholat duha biar rezekinya lancar. Boleh, apalagi contohnya? Ibadah sunnah yang Ibu ketahui tentang mengharapnya itu untuk duniawi. Kalau mau sehat tubuh nih, puasa. Terus biar langsing. Apalagi? Nah tuh Bu Ana, kalau ada keinginan banyak-banyak sujud, sholat, keinginan awak tuh minta apa aja, sholat hajat, gitu kan? Nah, malu nggak sih Bu? Ibadah niatnya duniawi. Memang kita ibadah niatnya duniawi. Kecil kali niat ibadah kita gitu. Tapi pertama memang harus seperti itu. Nggak akan ada Bu seorang hamba Allah tuh langsung akhir tanpa ada tujar hebatnya tuh. Nah, tapi jangan tujar-tujar terus. Nah, dulu kan kita waktu kita pertama tahu ilmunya, lakukan ini nih supaya kita gini, jadi semangat kan? Nah, jadi motivasi kan Bu Sri, gitu kan? Itu hanya boleh sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Habis itu kita harus introspeksi terus. Jangan sampai ibadah kita ini dari motivasi yang bersifat duniawi. Letih kita Bu. Kalau ibadah kita itu niatnya duniawi, benar nggak? Letih kita. Tapi kalau kita motivasinya untuk memang kepada Allah, ya, mendapatkan ridho Allah,
itu pasti kita nikmat. Nikmat sekali, akhwat. Jadi yang sering membuat kita tidak ikhlas di dalam beramal itu salah satunya itu, Bu, karena motivasinya bersifat duniawi. Empat ini aja cuma dalam. Dan ini sulit, Bu, untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita itu selalu niat itu di awal, kadang-kadang di tengah perjalanan setelah membelok itu tak dibalikkan lagi. Syaitan ini ketika kita beramal, sebelum beramal udah diganggu. Benar, Bun? Alhamdulillah, sebelumnya Ibu lulus, akhirnya jadi beramal. Kan? Ketika beramal, dia ganggu lagi. Benar, akhwat? Nah, nggak cukup sampai sana. Setelah beramal, diganggu lagi. Coba sekarang kita pengakuan diri kita, mulai dari Bu Lia sampai belakang. Bu Lia jujur, mana yang paling sulit? Gangguan setan untuk Ibu setelah beramal, atau sebelum beramal, ketika beramal, atau setelah beramal? Kalau Bu Lia setelah beramal, Uni setelah beramal. Jawab yang paling berat, Bu Neng. Setelah beramal. Kalau Bu Yuni? Setelah beramal. Bun? Setelah beramal. Bu Nuzul? Sebelum beramal. Beliau kalahnya ada di awal. Tapi kalau sudah masuk, insya Allah niatnya akan lurus ya, Bu ya. Ada juga orang kayak gitu, Bu Dia. Saya sudah pilih satu ya, Bu. Sebelum. Terus. Setelah. Berlin setelah. Bu Opi. Sebelum. Bu Sri. Setelah. Bu Dia. Sebelum, Bunda. Setelah. Benar, tuh berarti sedang berjalan. Oke, Bunda. Sedang berjalan, Ibu. Setelah. Sebelum, Bu Agus. Boleh? Sebelum. Oke. Ibu. Setelah, Bu Novi. Setelah, Bu Sri. Sedang berjalan. Oke, Bu Sri. Sebelum, Bu setelah, Bu De. Setelah, Bu Desi. Sedang, Bu Rika. Sedang berjalan. Ibu di belakangnya saya lupa, sudah Bu Mimi. Sedang berjalan, Bu Mi. Setelah, Bu Fer. Lebih besar setelah Bu Endang. Setelah Oma. Setelah Uren. Sebelum Bu De. Setelah. Yang sebelum, Ibu jangan marah ya, Bu. Ini saya kira-kira aja, icek-iceknya dokter lah. Menganalisa deh, gitu ya. Kalau sebelum itu berarti gimana? Imannya nggak kuat. Terus satu, Bu. Ya. Kalau setelah, apa berarti, Bu? Sifat rububiyahnya tinggi. Nah, itu dia, Bu. Benar? Nah, coba setelah beramal, kalau Ibu diganggu dengan setan, yang diganggu kan rianya, merasa lebih baiknya, sombongnya. Benar nggak? Berarti sifat rububiyah Ibu tinggi tuh, yang kayak gitu-gitu tuh. Sama, saya juga gitu, Bu. Sama kitanya. Kalau yang sebelum itu dia biasanya nih, Bu, kalau orang sebelum itu dia susah untuk ikhlas, itu dia perlawanan hawa nafsunya tuh kuat. Tapi setelah dia berjalan, Bu, kalah dia kan. Tapi ketika sedang dan setelahnya, itu pengaruhnya tidak akan besar untuk dirinya. Paham nggak bahasa saya? Bahkan yang bahaya ini yang setelah ini.
Itulah orang yang muflis tuh nanti. Apa muflis? Habis amalnya tuh. Bangkrut dia Bu Erli. Kenapa Bu ya? Kan sebentar beda langsung istighfar. Masya Allah, belum bela diri Bu. Iya, kan sebentar Zah. Ya, iya sebentar. Istighfar, alhamdulillah. Makanya alhamdulillahnya kenapa Bu Lia berbahagialah menjadi hamba Allah. Kita diberi kesempatan untuk tajdid niat. Kalau kita nggak diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbarui niat, mungkin zong Bu Lia. Benar nggak Bu? Makanya selalu diperbarui niat-niat kita. Makanya cara menjaga niat ini supaya kita selalu memperbarui niat-niat kita yang sudah melenceng tadi. Yang sebelum tuh lemah tuh, yang sedang berlangsung itu hawa nafsunya yang harus dilawan. Kajian ngantuk, itu kan sedang berlangsung. Nah, makanya dilawan kan Bu Ana, perjuangan. Allah alam. Ada pertanyaan sana sini Bu? Ada? Iya. Berarti saya minta sebelum kajian ini ditutup, silahkan presentasikan ke diri Ibu dengan cara 4 menjaga niat ini. Baca diri Ibu dengan 4 poin ini. Saya tuh Zah, kalau introspeksi sebelum mulai 1 itu jarang. Berdoa pun kalau ingat. Nah, itu kan berarti presentasi ya. Nah, karena kalau diginikan Ibu akan cepat ingat. Karena ini ilmu-ilmu dalam. Dan kalau beramal tuh kalau bisa sekarang buka catatan dulu. Kita perhatikan poin kita yang pekan lalu, bagaimana luruskan niat, gitu kan ya. Bagaimana menghadirkan niat dalam beribadah, kayak kemarin kan. Habis itu bagaimana sudah niat saya sudah apa tadi ya, udah lurus belum? 1 introspeksi, oh tadi lupa introspeksi nih. Yang kedua, oh tadi lupa berdoa. Lupa sadonya kan Uni. Iya, silakan Bu Lia. Dari belakang dulu apa dari depan dulu? Yang di depan udah takut. Yang di belakang itu kasihan Bu, tadi masuknya nggak habis tidak menikmati dengan berapa nomor ya. Dari Endang bisa tidak? Oke, dari Bu Endang. Bu Endang yang di depan berbaik hati memberikan mic ini kepada Bu Endang. Kursi panasnya dari belakang. Tapi saya gini kan Bu, biar 4 poin ini ibu terpatri ketika kita mengakui diri kita, untuk kedepannya Ibu beramal jadi ingat gitu loh. Oke, fadholi Bu Endang. Iya, yang keadaan diri Ibu pertama tuh kayak mana, yang kedua gimana, ketiga gimana, keempat tuh gimana. Jadi kan sebuah paragraf dia. Yang paling besar gitu kan. Bu Endang bilang keadaan diri Bu Endang dengan 4 nomor itu. Biasanya kalau saya beramal tuh Ustazah kadang-kadang lemah di dalam introspeksi ketika ingin beramal kembali. Kemudian kadang-kadang pun doa itu adalah cuman jarang. Kemudian kadang-kadang saya lupa memang ketika beramal itu tujuan akhir kita itu sebenarnya untuk mencapai keridhaan Allah gitu kan. Dan kadang-kadang niat saya tuh motivasi itu masih duniawi kan gitu. Nah, gitu enak. Deskripsi diri sendiri gitu loh. Apalah Ustazah nih, tapi pasti ruhnya naik Bu. Jadi hafal Ibu cara menjaga niat tuh. Sebelum beramal atau beribadah itu yang paling pertama besar yang selalu diingat memang berdoa dan memohon bimbingan kepada Allah. Tetapi setelah beramal kadang-kadang persentase masih motivasi bersifat duniawi itu masih banyak tinggi, ya. Masih tinggi. Tapi lah nanti setelah beristighfar adalah sedikit kita melakukan itu mengingat tujuan akhir kehidupan mencapai ridhonya Allah. Masya Allah. Introspeksi dan bermuhasabah. Nah, itu Ibu ngomong diri Ibu sendiri kan? Jadi sehingga kedepannya kita seperti itu gitu loh. Oke, silahkan. Beliau nggak mau. Kata Ibu MC Bu yang mau aja Zah. Yang nggak mau nggak boleh keluar dari majelis ini Bu.
Ibu terbayang kalau dengan ibu mendeskripsikan dengan satu ibadah saja, satu amal. Jangan banyak-banyak gitu kan. Ingat coba. Saya kalau ibadah itu agak susah kayaknya introspeksi ya. Lupa introspeksi untuk beribadah kembali. Nah, itu dia. Tapi alhamdulillah selalu berdoa dan memohon bimbingan Allah. Kadang-kadang kalau lagi capek ya suka lupa aja. Itu dia. Kan kita diskusikan diri kita kadang-kadang lagi capek, lupa niatnya kan ya. Untuk mengingat bahwasanya ibadah itu Ridho Allah. Motivasi saya masih tinggi Aliza. Oke, lanjut. Ya udahlah, siapa yang mau aja lah. waktu saya udah mepet ya, Bu. susah untuk introspeksi ini. Mungkin saya masih bilang Insyaallah Allah yuafiq insyaallah di Ramadan. Jadikan asyamu junnah ya. Jadikan puasa itu menjadi perisai Bu Fer. Aku puasa nih, aku puasa ya Allah, aku puasa, tahan ya Allah, tahan ya Allah. Maka tadi di awal kita buka, Bu Fer masuknya agak telat tadi ya. Karena di awal tuh kita minta tolong sama fisik kita, minta tolong sama jiwa kita untuk menolong kita, oke. Insya Allah, semoga dari sini naik ruh istijabahnya. Tuh kan, kalau dipilih-pilih nggak ada yang mau. Lanjut. Bukan. Saya Yang banyak istighfar ya Bu Fer. Kurang intervensi. kadang-kadang lupa Ustazah. Tapi saya di saat itu saya langsung minta berdoa sama Allah. Allah berdoa agak tenang begini. Iya, itu doa itu jangan sepele Bu. Itulah yang membuat kita tuh jadi apa ya? Jadi tenang ya kan. Kadang-kadang kita tuh itu tadi lupa. Terus Dengan minta sama Allah ada apa yang sudah saya perbuat diampuni dan diridhoi Allah. amin amin. Harus selalu ada perasaan itu ya Bu. Dan masih tetap menyalahi sakit. Ya, kita boleh ya. Dikurang-kurangi rububiyahnya tuh. Banyak. Iya, betul. Sedikit aja. Ya. Kata Bu Novi sedikit. Kalau menurut ukuran kita sedikit ya, menurut ukuran Allah ya. Karena sifat rububiyah kita tuh perempuan tinggi. Gimana Bu? Kalau Oma ini pede dia beliau Bu. Kalau saya selalu waktu diri kepada diri sendiri, contohnya satu saja, cara saya membaca Al-Quran itu malas, tapi banyak dosa langsung dilanjutkan. Nah, Itu muhasabahnya bagus berarti. Terus ya, itu bisa menahan amarah, tapi terkadang sama suami, contohnya gini dia pilih buat ini, ternyata saya juga ngerjain, berarti banyak istighfar, berpuasa. Ini terus. iya, berarti Oma niat Oma membuatkan Opa itu bukan karena ridhonya Allah kan? Itu aja yang perlu saya saya introduksi diri bahwa sebagai istri tidak boleh begitu. Jadi ibadah ini bukan hanya hablum minallah ya Bu. Lihat ikhlas ini, ibadah amal soleh apa aja yang Ibu lakukan. Oke. Mengingat tujuan akhir dalam kehidupan, saya masih banyak dosa kepada suami, terus saudara yang ada. Tapi saya insya Allah bisa menahan dia. Misalnya saya ada curhat, tapi insya Allah saya nanti gara-gara saya jadi insya Allah itu akan saya terapkan. Itu jadi motivasi untuk menjaga amal ya. Kalau di dunia kadang-kadang memang ada contohnya satu pemohonan aja, tapi
saya nasi kok ikut juga sekali. Sebenarnya tidak mau, tapi karena nyanyi agak dikurangi lah, insya Allah mudah-mudahan semoga Allah dapat mengampuni kesalahan saya. Allah yafiq, insya Allah. Insya Allah ya, ibu-ibu yang dicinta Allah, jangan sampai di Ramadan ini ya. Ya, akhwat ya. Jadi jangan sampai 1 bulan ini kita nggak tahu bagaimana menjaga ikhlas. Pastinya ikhlas itu kan selalu dinodai kan, selalu di. Oke. Kemudian boleh Bu Vita, boleh siapa ya? Satu lagi lah. Kalau saya selalu ini seperti urutan yang benar buat saya aja. Jadi kalau merasa jenuh ada sakit gitu ya, atau mau beribadah, memang iya sehari ini kok saya sholatnya gini, saya ada muhasabah tapi bukan sebelum ya, tapi setelah melakukan ibadahnya begini ya gitu. Jadi memang ada niat muhasabah gitu. Terus masuk ya kalau sudah muhasabah diri selalu pasti kita berdoa sama Allah. Ya itu dia makanya urutannya digajinya anu kan Bu. Jadi sudah muhasabah kita pasti berdoa mau dirinya sama Allah. Juga ya pasti minta ridhonya Allah, karena setiap seperti saya bilang kalau buka puasa dari jam 6 kita selalu buru-buru, dan yang saya cuma laki-laki semua aja, jadi yang tua itu santai. Iya kan Bu? Berdoa sendiri gitu. Bismillah. Saya dalam hati saya berdoa segini deh. Ini ridhonya Allah. Ya, sehingga kita lebih ikhlas ya. Kalau duniawi masih ada, masih banyak, nggak bisa dibilang sedikit, saya masih banyak, karena saya manusia biasa. Insya Allah Allah yafiq. Dari saya itu ya. Insya Allah Allah yafiq semuanya ya Bunda ya. Berjuang ya ibu-ibu yang dicinta Allah. Jangan sampai 1 bulan ini terus amal kita tuh banyaknya jadi bangkrut, dikurang. Karena kan kita udah tahu amalan yang diterima Allah tuh amalan yang seperti apa, yang ikhlas. Maka selentingan sebelum, ketika, setelah itu biasa diganggu oleh setan. Cuman kita harus kembali bahwasanya kita beramal itu untuk mencari keridhaan Allah. Sama berjuang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.